kita disebutkan surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-18. Kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah satu wal yaumil akhir wa aqamas shalah dua wa ataz zakah tiga walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Paham? Tidak. Perhatikan kalimatnya. Kata Allah, yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah itu kalangan terbatas. Jadi tidak semua orang yang mengaku muslim bisa ke masjid, Pak. Man amana billah. Pertama kata Allah, tidak mungkin bisa memakmurkan masjid kecuali pertama adalah orang yang punya iman yang kuat kepada Allah. Makmur itu bukan rame. Ingat ya? Saya ulang. Makmur bukan. Kalau rame di lapangan rame. Di stadion bisa rame. Di pasar rame. Makmur itu dari kata umur. Kata dasarnya amara. Kemudian mudhari'nya ya'mur. Sifatnya umur, keadaannya disebut dengan ma'mur. Umur asalnya bermakna sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau ibu ditanya, ibu berapa umurnya? Ibu jawab, saya 50 tahun. Maksud pertanyaan itu, sepanjang usia 50 tahun itu berapa yang sudah bermanfaat? Pandangannya sudah bermanfaat, lisannya sudah bermanfaat. Jangan-jangan 50 tahun tapi lisannya masih dipakai untuk membicarakan orang lain, masih gosip. Kulo boten Ustaz, alhamdulillah ya. Kulo tidak seperti ibu itu tuh. Sama. Jadi disebut dengan umur kalau ada sesuatu yang bermanfaat. Kenapa orang yang ingin ke masjid disebut dengan memakmurkan masjid? Karena yang pertama ingin memberikan kesan, kalau yang ingin ramai ke masjid banyak. Nanti Ramadan yang ke masjid banyak, Bu, Pak. Tapi nanti motifnya macam-macam. Ada yang pengen ngejar bukaan, ada. Ada yang ingin ngejar sahur gratis, ada. Ada yang ingin mengejar kenikmatan untuk tiduran, ada. Tapi orang yang sejati, yang bisa memakmurkan masjid, yaitu orang-orang yang ingin mengambil manfaat dari masjid. Ciri pertamanya, man amana billah. Jadi kalau bapak ibu ingin disebut saudara-saudarinya Rasulullah SAW, ciri yang pertama kata Al-Quran, beriman dengan benar. Ciri yang selanjutnya kata Al-Quran, ciri imannya menjadi pribadi yang bermanfaat dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Jadi secara singkat, orang beriman itu nggak mungkin perilakunya tidak baik. Jadi kalau bapak ibu memutuskan jadi orang beriman, artinya kita mendeklarasikan saya ingin jadi orang baik. Artinya kita ingin mengatakan saya ingin berubah jadi orang baik. Silahkan bapak dan ibu cek dalam Al-Quran, semua fungsi tubuh kita ini saat disebutkan itu rata-rata dibuka dengan kalimat iman. Contoh, ini fungsinya mata untuk apa? Sebelum disebutkan fungsinya melihat, itu ada imannya dulu. Quran surah ke-24 An-Nur untuk laki-laki ayat 30, untuk perempuan ayat 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan, viralkan pada pria-pria yang beriman, Wakapolres yang beriman, bupati yang beriman, camat yang beriman, ada Pak Camat juga ya. Kemudian ketua PWM yang beriman, pedagang yang beriman. Kata Allah, sampaikan pada semua yang merasa beriman itu, imannya akan membimbing pandangannya hanya untuk melihat yang baik saja. Jadi kalau merasa punya iman, nanti iman itu akan membimbing pandangan supaya melihat yang bagus saja. Yang tak baik menurut imannya itu pasti otomatis dipalingkan. Nah itu standar iman. Contoh, bapak ibu keluar dari sini, ada baligo gambarnya besar, ternyata ada auratnya.
Nah, iman akan berfungsi. Begitu melihat kata imannya ini nggak bagus, palingkan. Maka seketika pandangan kita dipalingkan kepada yang benar, itulah pandangan iman. Nah, kalau imannya lebih bagus, turun ke lisan. Maka lisan di Quran sebelum disebutkan fungsinya bertutur, disebutkan dulu imannya. Al-Baqarah kita turunkan langsung ke Al-Hujurat saja, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang merasa punya iman, la yashar qaumin qaum, maka imannya akan membimbing lisannya, dia hanya akan berkata yang baik saja, jangan saling mencela. Jadi kalau ada orang muslim mengaku beriman, lisannya dipakai mencela oleh orang lain, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan bikin hoax, jangan saling berselisih, jangan saling menggunjing. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi dia mencela orang lain, ini menunjukkan ada masalah di lisannya dan ada masalah dalam imannya. Itu iman. Jadi saat yang bersamaan, jadi orang beriman, semua tubuhnya berubah menjadi baik. Karena itu kalau bapak misal ada proyek pak, keluar, begitu dilihat misalnya mau jalan, lihat proyek ada gambar yang nggak bagus, maka iman membimbing pandangan, memalingkan, lisannya bisa istighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, astaghfirullah, nggak bagus gambar ini, dan nggak akan terlambat. Jadi nggak ada lisannya istighfar, matanya nggak berpaling, astaghfirullah, nggak bagus gambar ini. Itulah iman. Karena itu semua orang yang beriman, Bu, ibu kenal Umar bin Khattab? Oh, kenal. Cuma di Kerembangan ada yang kenal Umar bin Khattab sebenarnya. Umar itu sebelum beriman bagaimana perilakunya? Keras, Bu. Umar itu, maaf, sebelum masuk Islam, sebelum beriman, pekerjaannya tiap hari nantangin orang. Siapa yang berani dengan saya, silahkan ketemu di bukit A, tapi sebelum datang pamit pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar sebelum masuk Islam dengan minuman keras luar biasa, mabuk paling minimal 5 kali sehari. Dan orang jahiliyah itu kalau mabuknya 5 kali sehari itu mabuk prematur, pemula. Jadi yang mabuk pemula itu 5 kali sehari pak, pemula tuh. Lihat setelah masuk Islam, begitu Umar beriman masuk Islam, Allahu Akbar, ayat mirasantika, larangan miras dan narkotika itu turunnya karena pertanyaan Umar bin Khattab. Ayat-ayat tentang larangan-larangan dalam keburukan banyak yang karena pertanyaan Umar. Jundub bin Junadah, pernah dengar namanya? Kalau Abu Dzar Al-Ghifari pernah dengar namanya? Abu Dzar Al-Ghifari itu mantan begal dari kampung begal, kampungnya namanya Kampung Ghifar. Sekampung itu begal semua. Bapak bisa bayangkan, masuk Islam, datang ke Nabi, cuma melihat wajahnya Nabi bisa masuk Islam. Nah, orang Islam itu harusnya begitu, kelihatan wajahnya menenteramkan, tuturnya memberikan kedamaian. Ini Jundub melihat wajah Nabi, baru bicara sedikit, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ausini, berikan pesan kepada saya. Kata Nabi, pulang dulu ke Ghifar, nanti kalau sudah tenang keadaan silahkan datang lagi. Kata Jundub, ya Rasulullah, saya akan mengumumkan keislaman saya di depan Ka'bah. Kata Rasulullah, jangan lakukan dulu, situasi belum kondusif, engkau nanti akan diganggu. Kata Jundub, ya Rasulullah, saya masuk Islam ini ingin terang-terangan, karena saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Saya membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Maka datang ke depan Ka'bah mengumumkan, ya ma'syara Quraisy, hei semua orang Quraisy, kata Jundub, saksikan, usyhidu, ya, silahkan asyhidu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Saksikan oleh kalian, sekarang saya masuk Islam, kalian mau apa? Dipukuli oleh orang-orang Quraisy, jatuh pingsan, ditemukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Ali, jangan diteruskan, kalau meninggal kafilah dagangan kita nggak bisa lewat Ghifar. Maka kemudian dibiarkan, sadar siuman, pulang ke Ghifar, sampai Ghifar berdakwah di kampungnya, sekampung masuk Islam semua. Yang hebat bukan itu,
Bukan sekedar masuk Islam, tapi merubah perilaku kampungnya. Ketika masuk Islam, tidak ada yang jadi begal lagi. Semua jadi luar biasa. Dan Jundub bin Junadah sejak saat itu belajar hadis sampai meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beriman itu yang pertama kali harus mampu merubah pribadi kita menjadi lebih baik. Ini mesti hati-hati Bu ya. Kenapa saya sampaikan ini? Hadisnya riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menyampaikan info penting. Ini rahasia di antara kita ya. Perhatikan kalimat Nabi-nya. Atadrunal muflis? Hei para sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut di akhirat nanti? Mereka berkata, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami yang sudah tidak punya uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Tadinya kaya, hilang kekayaannya, bangkrut. Kata Nabi, perhatikan, ini kalimat penting sekali. Al-muflisu min ummati. Ada dari umatku jadi bangkrut di akhirat. Dunianya kelihatan bagus. Mungkin kaya, kedudukan tinggi, ilmu banyak, tapi di akhirat disebut oleh Nabi hilang amalnya, bangkrut. Maaf, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ternyata dihisab di hari kiamat salatnya rajin. Wa zakatin, pernah zakat. Wa siyamin, pernah puasa. Cuma sayang, perhatikan baik-baik, salatnya, puasanya, zakatnya tidak merubah dia menjadi lebih baik. Ya'ti qad syatama hadza. Nanti kata Nabi, ada umatku kelihatan salat tapi juga rajin mencela orang lain. Ada sekarang enggak? Ada sekarang enggak? Ada yang suka mencela tapi kelihatan sholat, ada? Ada yang kelihatannya sholat tapi di media sosial sering bikin hoax, ada? Banyak. Ayo, satu, awas. Berarti yang Nabi katakan benar atau tidak? Teruskan dulu. Ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Nanti akan terlihat umatku, mengaku umatku kata Nabi, dia kelihatan rajin sholat, rajin ke masjid dalam pengajian, rajin juga kelihatan puasa, tapi qadhafa hadza, saling tuduh. Ada yang mengaku muslim saling tuduh, ada? Oh. Wa daraba hadza, berselisih, berkelahi, ada? Puncaknya, hati-hati, wasafaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah, menyebut nama Allah dan mengatakan bagian dari muslim. Allahu Akbar. Hati-hati, kalau Nabi sampaikan itu kemungkinan potensi terjadi. Tembak orang, bom orang, ledakan sesuatu, dia mengatakan atas nama Allah, padahal keluar dari ketentuan yang dibenarkan. Hati-hati, itu besar sekali resikonya. Bu, Pak, itu waktu kejadian, Pak Waka, waktu kejadian bom di Jalan Tamrin itu, saya sedang di Lampung. Tuah, meledak. Pertanyaan pertama jamaah, waktu dibuka sesi tanya jawab, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fi sabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fi sabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Tapi terjadi. Nah, ada masa-masa yang kata Nabi katakan, ada orang-orang yang kelihatannya berislam dengan baik, tapi perilakunya menyimpang. Maka ini yang menjadi PR kita sekarang. Ketika mengatakan beriman, ciri khasnya bukan hanya taat secara spiritual, maka dampak ketaatan spiritual itu akan tampak pada perilakunya, pada akhlaknya. Bagaimana orang yang disebut berhasil sholatnya? Apa cirinya? Quran surah ke-29 ayat 45. Disebut sholatnya berhasil ketika innas sholata tanha anil fahsya wal. Apa itu fahsya? Fahsya itu keburukan yang sumbernya syahwat. Pornografi, porno aksi, zina, LGBT, lesbian, homoseksual, transgender, kata-kata jorok, itu fahsya. Jadi tidak mungkin ada orang yang sholat kata-katanya kotor kalau benar sholatnya. Tidak mungkin ada orang sholat
laki-laki tapi jadi melambai, itu nggak mungkin. Apalagi dipakai dalam sholat. Allah, itu pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Yang kedua, mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal. Korupsi, mungkar. Mencuri segala bentuknya, mungkar. Maaf, berselisih, mungkar. Merampok, mungkar. Membunuh apalagi. Semua jenis yang diingkari yang sumbernya nafsu perut dan akal itu mungkar. Jadi kalau ada pejabat dia muslim, bupati yang mukmin, itu nggak mungkin korupsi, Pak. Kenapa? Karena imannya menuntun dia pada kebaikan. Apalagi dia sholat, tangannya tahiyat. Kan kalau perintah sholat itu turunnya lewat peristiwa apa? Isra dan sekarang silakan ngajinya, buka kitabnya. Kita kajian kitab. Buka Sahih Muslim. Sahih Muslim. Topik yang pertama, 54 topik. Topik pertama Kitabul Iman. Subtopiknya nomor ke-74, paling kanan sebelah atas subtopiknya. Babul Isra li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fadlis salah. Nomor hadisnya 163. Rawinya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kata Anas, ya adalah seorang Abu Dzar Al-Ghifari kana yuhaddithuhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam furija saqfu baiti bi Makkah. Saat akan berangkat Isra itu, sebelumnya atap rumahku ditembus. Fanazala Jibril alaihi salam, keluar Jibril alaihi salam, fa faraja sadri, maka Jibril menembus dadaku. Fa afragha bima'i zamzama, maka dibersihkan bagian hatiku itu. Thumma jaa bi tastin mumtali'in hikmatan wa imanan, lalu diganti keadaan hatinya itu, ditanamkan nilai-nilai keimanan dan hikmah. Jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Isra itu berangkat untuk melihat suasana lebih luas. Mi'raj itu diangkat, ditempatkan di kedudukan yang tinggi. Peristiwa Isra Mi'raj bukan hanya mengantarkan pada hadiah sholat, tapi memberikan pesan. Kalau Anda ingin diangkat dengan angkatan yang tinggi, hadiah yang tinggi, jabatan yang tinggi, kekayaan yang tinggi, ilmu yang tinggi, maaf, apresiasi yang tinggi, maka yang pertama dilakukan dalam peristiwa Isra Mi'raj, bersihkan hatinya. Jadi kalau jadi pejabat, ilmunya bagus, tapi hatinya tidak bersih, pasti kedudukannya akan digunakan untuk merusak. Karena itulah hadiahnya sholat. Apa manfaat sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar, membersihkan keadaan hatinya. Makanya jari orang tahiyat yang dipakai sholat itu nggak mungkin dipakai maksiat. Pak asisten satu kedatangan orang konsultasi, Pak Ases ada proyek, izin Pak, kalau Bapak bisa golkan ke Pak Bupati, fee-nya 2 miliar. Maka Bapak asisten satu menjawab, maaf, tangan saya adalah tangan tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Datangi lagi, Pak asisten, kata orangnya fee-nya naik Pak, 5 miliar. Lalu beliau jawab, tunggu, saya istikharah dulu. Maksiat tidak ada toleransi. Jadi fungsinya kenapa kita ke masjid? Man amana billah, pertama untuk mencas iman. Dan ciri orang yang imannya sudah bagus, masuk masjid dengan keluar masjid itu berbeda. Jadi jangan sampai masuk masjid nggak pakai sandal, keluar masjid pakai sendal. Itu imannya tambah bermasalah. Ada yang begitu ada? Saya nggak tahu kalau di sini ya, saya nggak tahu nih. Kalau di Bekasi sana tuh, Bekasi, itu ada yang masuk masjid nggak bawa apa-apa, keluar masjid bawa kotak infak. Nah ini bermasalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah masjidnya diresmikan, yang Allah inginkan masuk ke masjid jangan sekedar masuk, masuklah dengan iman. Ketika disebutkan dengan iman, artinya ada perjanjian kita dengan Allah ingin berubah menjadi lebih baik. Siap insya Allah? Siap? Nah akumulasi latihannya, selain dari ibadah tadi, dikumpulkanlah dalam satu waktu. Ibadahnya satu paket disebut dengan puasa Ramadan. Karena itulah panggilan puasa Ramadan dibuka dengan kata iman. Al-Baqarah 183. Nah, perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina
Itu bukan sekedar begini, bukan sekedar hei orang-orang yang beriman, bukan sekedar begitu terjemahannya. Hei semua yang merasa beriman, mengaku beriman, yang dengan imannya ingin berubah jadi orang baik, itu maksudnya. Karena itu saat puasa kita akan dilatih menjadi orang baik. Coba lihat Pak Ibu saat puasa itu. Perhatikan Al-Bukhari, Kitabus Syam, nomor hadis yang pertama dalam Kitabus Syam. Lihat kalimatnya. As-siyamu junnatun. Ya. Fala yarfath wala yajhal. Wa in imru'un syatamahu falyaqul inni shaimun. As-siyamu junnatun. Orang yang puasanya benar itu, maka puasa yang dia lakukan akan melatih dia menjadi lebih baik sehingga punya benteng dari keburukan, punya perisai. Karena itu dia berlatih. Fala yarfuth, orang yang puasanya benar lisannya tak akan berkata kotor. Wala yajhal, tidak akan berbuat yang tidak pantas. Makanya saat puasa itu maaf, yang bohong pun libur dulu bohongnya. Minimal takut batal puasanya. Yang pemarah pun, yang sangat marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, nggak hujan marah, nggak panas marah, itu saat puasa bisa libur marahnya. Maghrib jam 5:30, jam 5:04 ada yang provokasi, dia bisa nggak marah, istrinya bilang, "Pak kok nggak marah?" Nanti habis maghrib. Dia tahan tuh, kenapa? Puasa. Yang korupsi itu Ramadan bisa libur korupsinya. Kenapa? Karena latihan puasa itu mengarahkan pelakunya untuk terbebas dari keburukan, karena dia berusaha menjadi orang yang lebih baik. Makanya sebelum puasa dengan setelah puasa pasti ada bedanya. Kenapa saat awal Syawal Idul Fitri kita bertakbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa bertakbir? Pakai dalil Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri agak ke bawah sedikit di mushaf. Lihat kalimatnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kenapa kalian bertakbir kata Allah? Kalian itu bertakbir lisannya, bukan cuma lisannya, tapi meresap dalam jiwanya karena bersyukur kepada Allah, dilatih saat puasa sehingga diberi hidayah jadi orang baik. Jadi nanti kelihatan takbir orang yang berubah setelah Ramadan dengan takbir cuma orang yang ikut-ikutan nahan lapar dan haus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nahan lapar dan haus. Orang yang takbirnya sukses puasanya, dia merasakan pendidikan Ramadan, merasa lebih dekat dengan Allah, istighfar saat malam, saat tarawih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, saya merasa banyak dosa, sedangkan Kau yang Maha mengampuni, memaafkan. Saya takut kalau pulang masih banyak dosanya, ya Allah. Ampuni saya di malam ini, ya Allah. Turun ampunan Allah. Selepas Ramadan berubah, senyumnya lebih banyak, taatnya bertambah, santunnya lebih banyak, menghormati tetangganya lebih bagus. Maka dia bertakbir karena senang telah berubah keadaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Itulah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sebelum datang Ramadan, kalau kita ingin berubah menjadi orang baik, maka rumus Qur'annya sering-sering datang ke masjid. Setiap ada masjid dekat tempat kita, hidupkan, makmurkan. Orang-orang yang mampu memakmurkan masjid, maka ciri pertamanya demi Allah, Pak, demi Allah saya katakan ya, teman-teman di kepolisian itu, ya kalau biasanya para komandan di atas pengen peningkatan spiritual, itu biasanya suka diminta ke masjid 40 hari katanya. Ya, di Lampung banyak yang demikian tuh, ya. Kenapa? Kalau sudah bisa ke masjid, rajin, konsisten. Bu, anak ibu pengen soleh, Pak ingin jadi orang soleh, catat ini ya, ini bersanad Pak, bersanad. Ada 2 orang, kisahnya nyata, tempatnya di Libya. Andama kuntu fi Libya fi 2005, fi qissah min syaikhi, mungkin ada orang Arab, saya pakai bahasa Arab sedikit ya. When I was in Libya
in 2005. So there was a story from my sheikh. Jadi ada cerita dari syekh kami, ada 2 orang anak diadukan oleh kedua orang tuanya, sulit ke masjid. Maka dipanggil oleh syekhnya, halus sekali, tidak ada marah, tidak ada bentak-bentak, wajahnya itu penuh dengan kedamaian. Dikatakan, nah sini, kenapa nggak ke masjid? Males katanya, baru zuhur dah asar lagi, capek. Gini aja, kita bikin perjanjian, kamu 40 hari aja ke masjid, tapi jamaah 5 waktu. Setelah itu terserah, mau ke masjid mau enggak terserah, mau sholat mau enggak terserah, saya akan tanggung jawab. Pokoknya 40 hari ke masjid aja, 40 hari saya akan tanggung jawab. Setelah itu mau ke masjid mau enggak, mau sholat mau enggak, silahkan. Senang anaknya. Maka mulai setelah itu besoknya, selama itu dievaluasi, dilihat, setelah 40 hari dipanggil lagi oleh syekhnya. Yang satu ditanya, bagaimana perasaanmu? Demi Allah syekh, mulai hari ini saya tidak akan pernah meninggalkan sholat lagi. Dicek ke ibunya, perilakunya berubah, lisan bertuturnya lebih baik, tawadhunya lebih baik, peningkatan kecerdasannya meningkat, belajarnya lebih semangat lagi. Jadi jangan dikira kalau ke masjid itu akan malas belajar, tidak. Jadi kalau pulang dari masjid belajarnya malas, tidurnya banyak, ada yang salah. Karena Nabi itu dulu kalau mengajar itu di masjid. Dan orang-orang yang ke masjid banyak yang belajar. Alumninya siapa? Salman Al-Farisi, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah. Sampai sekarang masih ada tempatnya Sufah. Itu sanadnya muncul TPQ. Dari situ sanadnya. Maka yang pertama berubah, yang kedua ditanya, alhamdulillah syekh, saya sudah bebas. Sekarang kan saya boleh milih, saya nggak akan ke masjid lagi, saya nggak akan sholat lagi. Maka kata syekhnya, engkau tidak menepati janji. Maksudnya apa? Engkau pasti ada yang bolong-bolong ke masjidnya ya. Maka anak itu keheranan mengatakan, dari mana syekh tahu? Kata beliau, karena ini sudah tersambung pada riwayat-riwayat orang baik sebelumnya. Mustahil ada orang yang benar-benar ke masjid, dia niatkan untuk ibadah, tidak merubah dirinya menjadi lebih baik. Terakhir, waktu saya tinggal 9 menit lagi, saya berikan kisah. Ada seorang pemuda, ini kisah nyata, merampok sudah, minum minuman keras sudah, membunuh sudah, tapi kemudian ada kilatan dalam hatinya. Mau sampai kapan saya begini? Saya berikan rahasia ya Bu ya, Pak. Maaf ya, seburuk-buruknya kita pernah berbuat buruk. Catat ini ya, boleh bikin status boleh. Seburuk-buruknya kita pernah berbuat buruk, kasih sayang Allah tidak akan meninggalkan kita untuk tidak mendapatkan hidayah. Seburuk-buruknya kita pernah berbuat buruk, kasih sayang Allah tidak akan meninggalkan kita untuk tidak mendapatkan hidayah. Itu pasti akan ada kilatan dalam hati kita yang mengajak kita berubah. Pasti itu. Karena itu fitrah. Fir'aun itu sefir'aun-fir'aunnya. Catat kalimat ini ya. Fir'aun sefir'aun-fir'aunnya, hobi bunuh orang, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tetap Allah kirimkan 2 nabi, Musa dan Harun. Dakwahi Fir'aun supaya tobat, supaya kembali pada jalan yang benar. Balikan itu Fir'aun, apalagi di sini yang bukan Fir'aun. Ada yang pernah bunuh orang? Gak apa-apa, angkat tangan aja, ini banyak polisi sini nih. Gak ada. Ini orang pernah bunuh orang, mabuk, hatam, banyak berbuat maksiat, tiba ada kilatan. Begitu ada kilatan, lihat rumusnya. Quran surah 29 Al-Ankabut di akhir ayatnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang menjemput hidayah dari kami akan langsung tuntun dia berubah jadi orang baik. Jadi ayat ini ingin mengatakan tidak ada yang tidak mendapatkan kesempatan hidayah. Hidayah disebar oleh Allah. Cuman sayangnya orangnya tidak ngambil, itu saja. Ini panitia memberikan snack misalnya, ada yang nggak ngambil. Yang nggak ngambil itu lapar, jatuh pingsan. Yang salah itu panitianya atau orangnya? Orangnya dikasih nggak ngambil. Allah nyebarkan hidayah. Sekarang hidayah nih Bu,
Ustadznya aja Adi Hidayat tuh kesini tuh. Ya. Kalau ibu nggak mau berubah juga, bukan salah panitianya, bukan salah kami yang ceramahnya, itu manusianya. Maka kalau sudah ada getaran itu cepat ambil karena mahal. Maaf ya, maaf. Bapak lewat nih ya dari kerja, tiba-tiba lewatnya lewat masjid. Mau ke rumah, tapi kok arahnya bisa ke masjid. Siapa yang mengarahkan ke situ? Padahal bisa lewat tempat lain. Bapak yang berseragam TNI, Polri, teman-teman yang lainnya, kok bisa ke sini? Siapa yang menggerakkan? Kalau bukan Allah sayang, nggak mungkin diringankan langkahnya hadir di sini. Itu hidayah namanya. Maka anak muda tadi mengambil hidayah itu, dia konsultasi pada syekh. Saya ingin berubah, urid dan wahajir. Saya pengen hijrah. Kata syekh yang di sini, saya belum mampu membimbing. Kamu datang saja ke syekh yang di sana, beliau lebih cocok. Perhatikan para ustadz nih, saya lihat ada ustadz-ustadz juga yang di sini. Itulah adab dalam Islam. Kalau memang belum mampu untuk mengajarkan, rekomendasikan pada ustadz yang lain. Karena tidak mungkin satu ustadz menguasai semuanya, mustahil. Ada orang tanya tafsir, Anda pakar di hadis, jangan dijawab tafsir. Apalagi buka Google dulu jawab, gitu kan? Rekomendasikan pada yang paham. Singkatnya, datanglah anak muda itu kepada seorang syekh, tinggalnya di masjid syekh itu. Makannya kurma sehari 3, pagi, siang, sore, menjelang malam. Minum air putih. Maka ketika datang syekhnya menguji, masuk ke masjid, ya munayya madza turid, kalimatnya halus, ya Allah. Kalau ada orang kelihatan ahli maksiat, walaupun badannya kelihatan tidak ideal, tapi datang ingin bertobat, jangan dicela. Lihat dengan ain rahmah, pandangan rahmat. Pandang dengan kasih sayang. Syekhnya masih memanggil, anakku, kamu ingin apa? Kata anak muda ini, saya ingin berubah jadi baik. Kata syekhnya, saya khawatir Anda tidak sabar bersama saya. Kata anak ini, syekh, saya sudah menempuh perjalanan, saya niatkan saya akan sabar. Maka tinggallah dengan syekh itu hari pertama di masjid. Hari kedua, hari ketiga, berubahlah pemuda itu menjadi lebih baik. Tapi perhatikan dahsyatnya setan dalam menggoda. Nah, setan ini membiarkan si pemuda terlihat baik, setelah hari ketiga masuk dia lewat waswas. Seperti orang menggoda penghafal Quran. Hari pertama dibiarkan, kedua banyak, setelah banyak dibikin capek nggak menghafal Quran lagi. Kalau kamu masih anak muda, syekhmu sudah tua. Kamu sudah khatam makanan enak, syekhmu cuman kurma air putih, kurma air putih. Jadi murid berbakti, hormat pada syekhmu, cari makanan yang enak. Maka keluarlah anak muda ini mencari makanan, terkena godaan. Bakat lamanya dipakai. Bakat lamanya kan mencuri. Kamu kan punya kemampuan. Jadi begitu lewat, dia lompat tembok naik ke atas, nggak ada makanan. Begitu lewat lagi, terciumlah bau makanan yang sedap. Kalau di Timur Tengah, beberapa daerah itu terong tuh mahal Pak Bu, mahal sekali. Tercium bau makanan ketika naik ke tembok, dilihat ada tungku, di atasnya ada makanan yang baunya sangat sedap, maka naik dia ke situ dibuka, ternyata ada terong yang sudah matang. Tak tunggu lama, setan bisikin lagi, cobain aja. Hatinya langsung bergetar, jangan, cobain, jangan, cobain, jangan. Saya tanya Pak Wakapolres nih Pak, kalau ada orang menawarkan kepada Bapak, Pak, tolong bantu saya Pak, saya kasih 5 miliar, dibantu nggak Pak? Oh. Hatinya bergejolak tuh, bantu, jangan, bantu, jangan, bantu, jangan, jangan bantu, bantu. Dicek, insya Allah beliau soleh, kita doakan ya. Insya Allah. Lihat, ada gejolak. Tapi ternyata setannya pintar, naik pangkat lagi. Kalau ketahuan, syekhmu itu kan orang terpandang, bilang aja, syekh lagi butuh. Sama dengan kayak begini nih, tiba-tiba ada panitia misalnya atau siapa, ngambil snack ibu-ibu. Begitu ketahuan sama ibu, itu punya saya. Ustadz pengen. Kira-kira respon ibu bagaimana? Oh buat Ustadz, silakan aja, ambil semua. Nah itu bilang begitu, bilang kalau nanti ketahuan, syekh pengen. Maka dicobalah dulu sedikit, begitu masuk ke mulutnya, kisah nyata. Masuk ke mulutnya orang yang sudah berhijrah, niatnya sudah kuat,
Allah tidak akan biarkan ia dalam sendirian. Maka turunlah perlindungan Allah untuk menangkal maksiat. Namanya burhan. Ini yang diberikan pada Nabi Yusuf ketika digoda oleh perempuan cantik itu. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Burhan itu perlindungan dari Allah untuk menampakkan kepada kita supaya menjauhi maksiat. Anda keluar dari masjid, mana sendal saya? Mana sendal saya? Ya Allah, ini rupanya. Begitu mau dipakai, hati Anda mengatakan jangan gunakan. Kamu kan ke masjid gak pakai sendal. Itu burhan namanya. Maka ketika masuk ke dalam mulutnya, tampak kemudian burhan Allah, langsung dia muntahkan, dia istighfar, astagfirullah. Dia lari manjat tembok, dia kembali pada syekhnya untuk dituntun istighfar. Secara singkat, sampai di masjid kaget karena di depan syekhnya ada seorang perempuan cantik, didampingi di depan belakangnya ada seorang ayah. Begitu kelihatan anak muda ini, kata syekhnya, ya bunai ta'al, nak sini. Kaget, dikira ketahuan, datang duduk, kata syekhnya, begini, tunggu dulu, kamu diam dulu. Ini ada seorang perempuan, ditinggal wafat suaminya, sudah selesai masa iddahnya. Dia mencari calon suami, saya akan nikahkan dia dengan engkau. Mau tidak? Kata anak muda ini, ya syekh, saya akan tinggal numpang di sini, bagaimana menghidupinya? Kata syekhnya, jangan takut. Perempuan ini diwarisi harta yang banyak, insya Allah cukup. Ikuti doa saya. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kemudian dia setuju. Baik, kalau gitu saya setuju. Dinikahkan, ternyata yang tadi bapaknya. Pulang keluar dari situ, dituntun nama istrinya, digandeng. Ternyata jalurnya lewat ke rumah yang ada terong tadi. Yang suaminya nggak mau ketinggalan di situ, pengen cepat-cepat, dia kencangkan tangan istrinya, dia mau bawa jalan cepat. Kata istrinya, ditahan, tahan. Zauji, hadza baituna, sayang, ini rumah kita, katanya. Rupanya yang ada terong tadi rumah si perempuan, dia masak untuk menyambut suami barunya. Tunggu sebentar ya, kamu lapar kan, katanya. Begitu dia ke belakang, ngelihat tutup pancinya terbuka, terongnya terpotong sebagian, dia teriak, "Man akala bazinjani?" Siapa yang makan terong saya, katanya. Maka suaminya langsung mendekatinya mengatakan, "Wallahi, saya tidak tutup-tutupi. Tadi ada kejadian begini, saya mencari makan untuk syekh saya, tiba-tiba saya dibentangkan ini salah, saya mau tobat, mau kembali, ketemunya dinikahkan dengan kamu," katanya. Demi Allah, saya muntahkan secuil terong itu karena Allah. Kalau engkau nggak ridho, minta syekh untuk mentalak, saya talak sekarang. Perhatikan Bu jawabannya. Kalau semua perempuan seperti ini, damai kehidupan di dunia rumah tangga. Wallahi, secuil terong yang engkau muntahkan karena Allah itu, Allah ganti dengan semua terongnya, panci tempat terongnya, rumah pemilik terongnya, plus pemilik terongnya. Itulah masjid. Dan karena ini di samping masjid ada makanan, jangan sampai ada terong. Maka singkatnya, insya Allah kita sambut Ramadan dengan baik. Ramadan yang merubah kita lebih baik. Insya Allah bukan hanya makmur masjidnya ya, siap insya Allah hidupnya terjalin silaturahim ya, akur insya Allah. Baik, kita bersatu, topang negeri kita, mudah-mudahan Allah berkahi Indonesia dalam kebaikan.
Karena waktu sudah semakin gelap sore, saya tadi coba menahan, mohon sebentar kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sebagai rangkaian penutup dari tabligh akbar kami di kesempatan kali hari ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Amin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kalau ada pelaku maksiat, pendosa di sekitaran tempat ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang merasakan kegelisahan, maka mohon tenangkan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang merasakan kesulitan, mohon hilangkan dan angkat kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, mohon sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, barik lana fi hadha syahr Sya'ban al-mubarak. Wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, berkahi kami di hari Jumat ini, di bulan Sya'ban ini dengan kemuliaan. Dan sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam kebaikan. Allahumma barik hadzal makan ya Allah, barik hadzal masjidil jadid mubarak wa hadhil madrasah mubarakah. Ya Allah, anugerahkan keberkahan kepada masjid yang baru ini. Amin. Ya Allah, berikan keberkahan pada sekolah yang baik ini. Amin. Dan berkahi orang-orang yang mewakafkannya. Allahumma barik waqifihi ya arhamar rahimin. Da'if ujurahu ya rabbal alamin. Waj'alhu ya Allah, waj'alhu barakan ila yaumiddin. Ya Allah, berikan kami kemuliaan, keberkahan yang membawa kami pada husnul khatimah sampai kembali kepadamu dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.